Shalom, selamat pagi segenap warga jemaat GKJ Mejasem. Hari ini kita menghayati kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam peristiwa itu, para murid terpaku menyaksikan sang guru meninggalkan mereka. Di tengah kebekuan dan keheningan, mereka disadarkan oleh suara malaikat yang mengingatkan mereka untuk tidak hanya terpaku melihat ke langit. Mereka diingatkan akan realita kehidupan dan tugas panggilan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia dan sesama. Kini kita pun juga diingatkan untuk tidak terpaku dan terdiam di tengah kondisi dan situasi yang masih terbatas dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk menghadapi realita yang ada, serta berkarya menjadi saksinya bagi dunia dan sesama. Marilah kita menghadap hadirat-Nya, menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus yang terangkat ke surga, dan mengingatkan kembali akan panggilan kita. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita akan awali kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini, dan mari kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setia-Nya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 225. Jemaat, saya silakan untuk duduk kembali. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, dan menuju tatanya. Bertelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari karya kasih Allah bagi dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru menjadi awal perutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya kasih Allah dalam terang Roh Kudus. Panggilan itulah yang saat ini kita emban. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita diutus untuk mewartakan kasih, pengampunan, pengharapan, dan pemulihan di tengah dunia yang masih muram ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Kasih,
Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Di saat pagi hari ini, kami Tuhan perkenankan untuk menghadap Tuhan. Kami saat ini memuliakan nama-Mu dalam kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari ini Tuhan, kami bersatu hati dari rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga untuk merayakan, untuk memperingati kemuliaan Tuhan ketika Engkau naik ke surga, menyatakan Engkaulah Raja atas hidup kami. Sekaligus ya Bapa, hari ini kami pun boleh menghayati ulang akan karya panggilan kami sebagai saksi-Mu di dunia ini. Menjadi saksi untuk melanjutkan setiap karya Tuhan yang sudah juga kami rasakan dalam hidup kami. Bapa, kami menyerahkan seutuhnya kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini dari awal sampai dengan akhir hanya di dalam berkat yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan pun berkenan hadir di tengah-tengah kami dan berkenan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya ibadah kami pagi hari ini sampai akhir nanti hanya di dalam berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 222B. Agungkan kuasa nama-Nya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Mari kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami duduk diam di hadirat-Mu untuk mendengarkan setiap suara Tuhan melalui firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan atas kami semua siap untuk menerimanya. Dan Roh Kudus tinggal di dalam hati kami, menolong kami untuk kami memahami dengan baik akan firman-Mu, serta menolong kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami sehari-hari. Demikian pula hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayankan sabda-Mu, kiranya Tuhan pun berkenan memberkati. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan pagi hari ini ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga terambil di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan yang ke-53. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian sabda Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas 24 ayat 44 sampai dengan yang ke-53. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali hari ini kita mengingat dan merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini merupakan rangkaian peristiwa tentu yang tidak bisa dipisahkan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Dari kelahiran, penderitaan, kematian, kebangkitan, bahkan seluruh pelayanan dari Yesus. Dan peristiwa-peristiwa itu berjalan ibarat mata rantai yang tidak bisa dipisahkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Dan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga kita maknai bukan akhir dari karya penyelamatan Allah bagi dunia. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga dalam peristiwa kenaikannya, bukan akhir dari karya penyelamatan Allah bagi dunia. Setelah peristiwa kenaikan Yesus, tentu masih dilanjutkan dengan peristiwa-peristiwa yang lain untuk menyatakan kasih Allah, sampai pada akhirnya nanti ketika Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Melalui bacaan hari ini, kita dapat belajar beberapa hal dalam rangka menghayati kenaikan Yesus, juga mengingat kembali akan tugas perutusan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, yang pertama, kenaikan Yesus ke surga bukanlah akhir dari karya Allah. Kenaikan Yesus ke surga bukanlah akhir dari karya Allah. Dalam bacaan Injil hari ini, dinyatakan bahwa Yesus mempersiapkan para murid dengan cara membuka pikiran mereka,
sehingga mereka mengerti maksud dan rencana Allah yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan juga kitab Mazmur yang sejatinya telah digenapinya. Yesus kembali mengingatkan jalan perutusannya ke dunia ini, yaitu dengan menghadirkan berita pertobatan dan pengampunan dosa bagi seluruh bangsa, seperti tertulis pada ayat yang ke-47. Dan setelah Yesus mengingatkan kembali akan jalan perutusannya, Ia mengutus para murid untuk menjadi saksi tentang apa yang telah mereka lihat dan dengar. Pada ayat yang ke-48, Yesus berkata kepada para murid, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Nah, dengan demikian, kenaikan Tuhan Yesus ke surga memperlihatkan bukan akhir dari karya Allah atas dunia ini. Karyanya harus tetap dinyatakan oleh para murid, tentu dengan cara yang baru, dengan cara yang berbeda. Dan itu dilakukan oleh para murid Yesus. Kalau kita belajar ini, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tentu saat ini kita mempunyai konteks yang berbeda dengan zaman para rasul ketika diutus oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksinya. Namun meskipun berbeda cara yang dilakukan dengan cara konteks kita, namun berita yang diwartakan tetaplah sama, seperti yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus, yaitu berita pertobatan dan pengampunan dosa yang membawa kepada pengharapan baru dan damai sejahtera bagi dunia. Dalam konteks kita saat ini, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, kita semua tahu bahwa kita masih berada dalam situasi dan kondisi yang terbatas karena pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum selesai. Namun keterbatasan itu tentu tidak akan menghentikan atau menggugurkan untuk kita melaksanakan tugas perutusan kita. Karena sejatinya seperti Tuhan Yesus menyampaikan pesan kepada para murid, pesan itu pun juga dinyatakan bagi kita. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Sehingga di tengah segala keterbatasan ini kita semakin diteguhkan untuk melaksanakan tugas perutusan kita. Kita diingatkan untuk tidak hanya berdiam diri dan terpaku melihat realita yang ada. Kita diingatkan untuk terlibat dan bergerak di tengah realita pandemi sekarang ini. Dan kita dipakai Allah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah situasi dan kondisi pandemi yang semuanya merasakan dampaknya. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dalam Injil hari ini. Kenaikan Yesus bukan akhir dari karya Allah. Lalu yang kedua yang bisa kita pelajari, menjadi saksi yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Menjadi saksi yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Tugas perutusan yang diamanatkan kepada para murid saat itu dilakukan mulai dari Yerusalem. Dan ini berarti tugas perutusan diberikan kepada para murid tidak hanya terbatas dalam satu wilayah, namun melintasi batas-batas wilayah. Ada satu kata menarik, mulai. Artinya startnya, awalnya itu dari Yerusalem. Lalu ke seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jika kita belajar ketika Yesus melayani, itu di sekitar tanah Palestina, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Kini dengan kenaikannya ke surga, pelayanan itu dilakukan semakin meluas bahkan sampai ke ujung bumi. Yesus memberikan tugas itu kepada para murid dan sekarang tugas itu pun juga hadir bagi kita.
Panggilan dan perutusan kepada para murid juga berlaku bagi kita setiap orang percaya dan gereja pada saat ini. Di tengah situasi pergumulan bangsa yang sangat kompleks, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, kita diingatkan untuk tidak hanya berada di dalam gereja dan komunitas kita saja. Boleh kita memikirkan gereja dan komunitas kita, boleh-boleh saja. Tetapi kita juga diingatkan untuk ikut ambil bagian dalam setiap permasalahan dan pergumulan bangsa yang kompleks, yang seringkali kita rasakan bagaimana cara menyelesaikannya. Apalagi ditambah pandemi COVID-19 ini berjalan dan belum selesai. Kita diingatkan untuk menjadi saksi yang inklusif, melintasi batas suku, ras, agama, dan golongan untuk menghadirkan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaan. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Kalau kita belajar dari bacaan Injil hari ini, menjadi saksi yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Lalu yang ketiga, kita belajar tentang penyertaan Roh Kudus yang tidak terbatas ruang dan waktu. Penyertaan Roh Kudus hadir tidak terbatas pada ruang dan waktu. Tugas perutusan yang diberikan kepada para murid juga disertai dengan janji penyertaan. Jelas Yesus mengatakan pada ayat yang ke-49 demikian, Bapak Ibu Saudara. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat ini menandaskan bahwa perutusan sebagai saksi disertai dengan kuasa yang akan memampukan dan memperlengkapi para murid kala itu, dan juga memampukan dan memperlengkapi kita sebagai murid Kristus di masa kini. Mereka menjadi saksi bukan karena kekuatan dan kemampuan mereka sendiri, namun ada kuasa dari tempat tinggi yang menyertai setiap langkah perutusan mereka. Janji penyertaan ini juga divisualisasikan oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, ketika Yesus naik ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka pada ayat yang ke-50. Dengan demikian pemeran utama dari karya penyelamatan Allah berpindah dari Yesus kepada Roh Kudus yang berkarya dalam diri para murid untuk segera melanjutkan karya perutusan bagi dunia. Di sini kita belajar Roh Kudus yang sama juga memampukan para murid untuk bersaksi. Itu juga diberikan bagi kita di masa kini. Itu berarti penyertaan Allah melalui kuasa Roh Kudus akan memampukan kita berani menghadapi segala tantangan dan hambatan. Roh Kudus yang kala itu menerangi para murid, sehingga para murid juga mengerti bagaimana harus melangkah dalam karya perutusan, juga menerangi kita di masa kini. Di tengah situasi yang sulit dan terbatas karena pandemi COVID-19, setiap kita orang percaya dan gereja dimampukan untuk bersedia menjadi saksinya. Itu Bapak Ibu Saudara dan anak-anak 3 pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari Injil hari ini ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari karya Allah. Dan yang kedua, kita diminta menjadi saksi yang tentu tidak terbatas pada ruang dan waktu. Dan itu yang ketiga kita belajar penyertaan Roh Kudus pun hadir tak terbatas pada ruang dan waktu.
Dan pada akhirnya marilah kita melihat diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Melihat diri kita masing-masing dan juga gereja kita. Sudahkah kita menjadi saksi yang bergerak keluar dan berdampak positif, tidak hanya eksklusif bagi gereja dan komunitas kita saja, namun inklusif melewati batas suku, ras, agama, golongan, dan kepada seluruh ciptaan? Atau kita masih terus berada pada zona nyaman diri kita dan gereja kita saja? Ini pertanyaan reflektif untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Saat krisis akibat pandemi COVID-19 seperti ini menjadi saat yang tepat bagi kita untuk mengevaluasi seluruh arah gerak perutusan kita. Kita diingatkan untuk tidak terpaku dan berdiam melihat realita yang ada. Kita tidak cukup hanya terpaku dan berdiam melihat pandemi dan dampaknya yang ada. Tetapi mari kita berani keluar, berani melewati batas untuk menghadirkan pengharapan baru dan damai sejahtera Allah. Janganlah takut dan ragu-ragu, kita tidak melangkah sendirian. Tuhan Yesus sudah berjanji dalam penyertaannya Roh Kudus, dan penyertaannya itu tidak terbatas ruang dan waktu yang akan menyertai kita dan gerejanya. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 223. Nyanyian malaikat nyaring bergema, surga telah terbuka bagi rajanya. Kristus Raja mulia, jaya dan megah. Yesus Raja kasih naik tahtanya. Sudahlah sempurna karya selamatnya. Yesus naik ke surga, puji namanya. Yesus dalam surga,
sudahlah sempurna karya selamatnya. Yesus naik ke surga, puji namanya. Mari kembali kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah kami, Bapa di dalam surga, kami datang menghadap kembali dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami bersyukur atas pengajaran Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam Injil Lukas pasal 24, ayat 44 sampai dengan 53. Dari firman-Mu hari ini, kami belajar bahwa kenaikan-Mu ke surga Tuhan bukanlah akhir dari karya Allah atas dunia. Engkau sudah menyampaikan, Engkau sudah mengamanatkan tugas perutusan kepada para murid kala itu, dan juga tugas perutusan bagi kami para murid-Mu di masa kini, untuk kami melanjutkan karya-Mu atas dunia ini. Dalam kami melaksanakan, mewartakan setiap cinta dan karya-Mu, kami tidak berjalan seorang diri. Roh Kudus hadir menyertai tugas perutusan kami atas dunia ini. Bapa, biarlah kami tetap memiliki kesediaan diri untuk Tuhan pakai menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan menempatkan kami. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini boleh memperingati kenaikan-Mu ke surga. Tuhan Yesus yang telah naik ke surga senantiasa hadir menyertai kami, menyertai setiap karya kami di dunia ini. Penyertaan Roh Kudus tetap hadir untuk terus menolong kami, untuk terus berkarya di tengah keluarga kami, bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Pakailah keluarga kami Tuhan, untuk terus mewartakan cinta Tuhan di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum selesai ini. Kiranya melalui kehidupan keluarga kami masing-masing, kami juga boleh terus memuliakan Tuhan, mewartakan cinta kasih-Mu di tengah kondisi yang serba terbatas saat ini. Bapa, anugerahkan kami kekuatan dan kesehatan, supaya dengan kesehatan yang Tuhan berikan, kami boleh terus memuliakan Tuhan dalam aktivitas kami sehari-hari. Bila ada di antara kami saat ini sedang sakit, kami mohon berkat kesembuhan dan pemulihan kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih Allah, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan pribadi kami dan juga keluarga kami dalam tangan kasih dan berkat-Mu. Demikian pula kami juga berdoa untuk kehidupan gereja-Mu di GKJ Mencasem. Allah, kami belajar melalui peristiwa kenaikan-Mu ke surga ketika Tuhan mengamanatkan tugas perutusan. Kiranya tugas perutusan yang kami jalani ini Tuhan tidak terpaku kepada gereja dan komunitas kami, tapi biarlah kami sebagai murid-Mu juga boleh dengan keberanian bergerak keluar, melintasi sekat dan batas suku, ras, agama, dan golongan. Kami ingin hadir sebagai murid-Mu Tuhan bagi sesama kami. Kami ingin hadir mewartakan cinta Tuhan, bukan hanya terbatas kepada gereja dan komunitas kami, tetapi kami ingin mewartakan kasih setia-Mu Tuhan bagi sesama kami yang lain. Pakailah kami Tuhan
dan Roh Kudus menyertai dan menolong kami dalam setiap karya berutusan gereja-Mu di tempat ini. Bapa, di tengah ibadah ini pun kami memohon akan berutusan kami, biarlah melalui kami cinta Tuhan boleh terus terwartakan. Allah yang Maha Kasih, kami juga mengingat akan kerinduan kami untuk memiliki tempat ibadah. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, berkati setiap upaya yang kami tempuh untuk mengupayakan proses perizinan ini. Tuhan tetap hadir menyertai dalam setiap upaya yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan gereja-Mu hanya di dalam tangan kasih-Mu. Allah yang Maha Kasih, tidak lupa kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, saat ini bangsa kami masih terus bergulat melawan pandemi COVID-19 dengan seluruh dampaknya yang sampai saat ini belum selesai. Kami mohon berkat-Mu ya Allah, pulihkanlah bangsa kami. Kuatkanlah kami untuk kami tetap hadir menjadi alat-Mu untuk mengatasi pandemi ini. Bapa, kami juga mohon berkat-Mu. Kiranya ketika penularan masih saja terjadi, tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-Mu, untuk tetap taat mematuhi protokol kesehatan ketika kami beraktivitas. Tuhan tetap memakai kami untuk kami boleh memutus mata rantai penularan dari virus ini. Kami berdoa pula untuk pemerintah bangsa kami dengan setiap upaya yang terus dilakukan. Tuhan tetap memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan ketika berkarya di tengah masyarakat. Dan tidak lupa kami berdoa untuk sesama kami yang terpapar COVID-19, kiranya Tuhan anugerahkan kesembuhan dan pemulihan kesehatan. Bahkan untuk saudara kami tenaga kesehatan, berkati ya Bapa, anugerahkan kekuatan dan kesehatan ketika mereka bertugas dalam menangani pandemi ini. Dan bagi semua dari kami dan juga sesama kami yang terdampak karena pandemi ini, kami percaya Tuhan tetap hadir, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Allah, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab kami undang untuk berdiri, mari kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang akan kita mulai bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mengutus kita menjadi pewarta kasih-Nya dan mengaturkan persembahan syukur. Persembahan syukur pada ibadah ini akan kita dasarkan pada surat Ibrani 13 ayat yang ke-15 dan yang 16, yang demikian sabdanya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Pengumpulan persembahan diiringi Kidung Jemaat 288 bait yang pertama dan kelima. Mari puji Raja surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji nama-Nya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Sujudlah hai bala surga, abdi Allah terdekat, turut bintang bulan surya, tiap waktu dan tempat. Puji Dia, puji Dia, sumber kasih dan berkat. Jemaat kami undang berdiri, kita akan bersama-sama mempersembahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah buat pagi hari ini. Bersyukur Tuhan karena kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami sampai dengan pagi hari ini. Di tengah-tengah kami memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga pada hari ini Bapa, kami sudah mendengarkan firman yang dari Engkau. Biarlah Bapa kami boleh menjadi saksi Tuhan yang luar biasa, yang bisa diandalkan oleh Tuhan untuk menebarkan kasih dan sukacita dan damai sejahtera kepada saudara-saudara kami. Bahwa Tuhan Yesus memang adalah kasih. Dan kami Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, saat ini sudah memberikan persembahan yang terbaik yang kami punya. Biarlah Bapa, setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Kau berkati, sehingga boleh kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah, kami sudah menyelesaikan kebaktian pada pagi hari ini seluruhnya, dan sebentar kami akan pulang. Biarlah kasih Tuhan yang akan menyertai kami semua dalam perjalanan kami pulang, sampaikan ke tujuan kami dengan keadaan selamat. Dan biarlah Bapa, ketika kami keluar dari tempat ini, kasih mula-mula yang dari Tuhan ada dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh membagikan kasih itu kepada orang lain, dan mereka boleh melihat ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah, kiranya Kau memberkati kami semua di tempat ini dengan kesehatan, dengan segala sesuatu yang baik, baik dalam pekerjaan maupun dalam pendidikan maupun dalam kondisi yang lain. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai kami
dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini, dan biarlah kita akan segera melanjutkan kehidupan kita menjadi saksi Tuhan, melanjutkan tugas perutusan kita bagi dunia dan sesama. Sebelum kita mengakhiri kebaktian hari ini, mari kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 425 menutup ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyintai yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyintai yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyintai yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyintai yang terlelap. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati.